Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangin, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang di dalam kehidupan ini pasti dia pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Yang namanya merasakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah Bapak Ibu, kekecewaan ini terjadi dikarenakan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan dari orang tersebut justru tidak sesuai. Seorang orang tua akan merasa kecewa terhadap anak-anaknya jika segala usaha sudah dilakukan oleh orang tua supaya anak-anaknya berhasil. Seorang anak akan merasa kecewa kepada dirinya ketika usaha-usaha yang dia lakukan tidak sesuai dengan hasil yang dia terima. Kekecewaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan. Ada orang ketika dia mengalami kekecewaan, dia memperbaiki diri supaya jangan terjadi lagi kekecewaan. Tapi ada orang ketika kekecewaan terjadi di dalam kehidupannya, dia menjadi putus asa. Nah Bapak Ibu, yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Allah melalui Yesaya menunjukkan kekecewaannya kepada umat pilihannya, kepada orang Israel. Di dalam perikop kita ini, Allah menggambarkan umat Israel itu sama seperti kebun anggur yang dirawat, yang disukainya, yang dicintainya,
yang diberikan segala perhatian kepada kebun anggur itu. Yang diharapkan kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang luar biasa, yang dapat dinikmati. Tapi apa yang terjadi? Justru yang dihasilkan adalah buah yang asam. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana gambaran daripada kebun anggur yang disampaikan oleh kitab ini. Dalam ayat yang pertama, di sana jelas dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit. Ia mencangkulnya, membuang batunya, menanaminya, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang supaya dapat menghasilkan yang baik. Tapi yang terjadi di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, justru yang terjadi adalah rasa asam yang dihasilkan oleh kebun anggur itu. Maka apa yang dikatakan di dalam kitab ini? Lalu karena kebun anggur itu tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, maka sang pemilik kebun anggur itu dikatakan bahwa dia akan membinasakan, akan menghancurkan, akan membabat habis, akan membiarkan kebun anggur itu hancur. Lalu dalam ayat yang ketujuh, di sana dengan tegas Allah katakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda dinanti-nantikannya keadilan tapi kelaliman. Dinantikannya kebenaran tetapi keonaran. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah begitu luar biasa menggambarkan kekecewaannya. Tapi sebenarnya Allah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa, memilih bangsanya, menetapkan bangsanya, memberkati bangsanya. Bahkan Allah senantiasa memagari bangsanya, sehingga tidak ada bangsa yang dapat menaklukkan mereka. Tidak ada bangsa yang dapat menghancurkan mereka. Tapi yang Allah harapkan dari bangsa itu, dari umat kepunyaannya, supaya umat kepunyaan Allah memberikan buah yang terbaik, artinya menjadi berkat, mempermuliakan Tuhan, taat kepada Allah. Tapi umat pilihannya justru mengecewakan Tuhan. Umat pilihannya justru memberikan hasil yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu gambaran di dalam kebenaran firman ini menjadi gambaran kita juga. Kita harus jujur Bapak Ibu, bahwa Allah sudah begitu luar biasa mencintai kita, melawat kita, memberkati kita. Bahkan kecintaan Allah begitu luar biasa lewat pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak binasa. Supaya kita yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus jangan dibinasakan oleh karena dosa. Jadi Allah begitu luar biasa berkorban bagi kita. Nyawanya sendiri Dia berikan. Karena Allah tahu bahwa kita tidak akan bisa terlepas dari kuasa dosa kalau hanya mengandalkan kekuatan kita. Kalau hanya mengandalkan kebolehan kita. Hanya mengandalkan kuasa daripada Allah sendiri di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Itu bagian daripada lawatan Allah yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Allah begitu mencintai kita. Dia memagari kita. Dia memupuk kita. Membuang segala keberdosaan kita. Dia selamatkan kita. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah?
Ini menjadi sebuah perenungan yang patut kita renungkan Bapak Ibu. Mari coba merenung sejenak. Apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan Yesus atas segala pengorbanan yang diberikan. Tentu Bapak Ibu, sering sekali kita mengabaikan pengorbanan Yesus. Dengan apa? Dengan melakukan banyak dosa. Masih ada di dalam hati kita kemunafikan. Masih ada dendam, masih ada amarah. Masih ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Yaitu rasa dengki. Masih ada di dalam kehidupan kita. Itu korupsi. Masih ada di antara kita mau mencuri, membodoh-bodoh dan lain sebagainya. Itu tentu buah yang asam. Allah tidak menginginkan itu. Ketika Kristus dikorbankan bagi kita, kita disempurnakan kembali sebagaimana Allah menciptakan Adam pertama sekali tanpa dosa, tanpa ada iri hati. Nah, ketika Kristus sudah mengorbankan dirinya, maka kita disempurnakan sebagaimana manusia yang pertama, tapi diharapkan oleh Allah kesempurnaan di dalam penebusan itu harus kita buktikan dengan menghasilkan buah-buah yang manis. Bukan lagi buah yang asam Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman ini, sesuai dengan tema yang dikatakan kepada kita bertobat agar tidak binasa. Mari kita lihat sebentar ke dalam kehidupan kita. Kalau memang seperti yang kami katakan tadi, bahwa hidup kita tidak terlepas dari dosa, maka sekarang Allah menginginkan dari kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menginginkan ada pertobatan. Tinggalkan segala hidupmu yang tidak benar. Matikan segala keinginan daging yang membuat engkau jauh daripada Allah. Tinggalkan segala hawa nafsu yang membuat engkau terpisah daripada Allah. Inilah waktunya Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi. Yang pertama sekali kita mau diajak supaya kita bertobat. Membinasakan, mematikan segala keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, apa keinginanmu yang bertentangan dengan Allah? Inilah waktunya kita mematikannya. Masuk kita kepada keinginan yang diinginkan oleh Allah dari kehidupan kita. Pertobatan yang diinginkan oleh Allah, yaitu perubahan secara totalitas di dalam kehidupan kita. Meninggalkan kelakuan yang tidak benar untuk melakukan kelakuan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dari kebenaran firman ini kita mau diingatkan bagaimana kita mempunyai sebuah tanggung jawab. Orang-orang yang sudah ditebus Yesus Kristus mempunyai tanggung jawab di dalam kehidupannya, yaitu melakukan panggilan Allah. Apa panggilan Allah kepada kita? Lewat penebusan Yesus Kristus kita dipanggilnya menjadi alat kesaksian daripada Allah, yaitu mewartakan kabar baik. Apakah memang kita sekarang ini di dalam kehidupan kita sudah mewartakan kabar baik? Apakah lewat kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan bahkan di negara kita ini, yang kita pertunjukkan kabar baik? Kabar baik artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan iman percaya kita. Sekarang ini banyak memang orang melakukan perbuatan baik tapi untuk mencari keuntungan. Tapi perbuatan baik orang-orang percaya, yaitu perbuatan baik yang mempertunjukkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa ketika kita tidak melakukan panggilan Tuhan
yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka tidak ada pilihan. Kebinasaan akan terjadi. Seperti yang dikatakan dalam perikop kita ini. Maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu bahwa aku akan menebang pagar duri. Aku akan menginjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Dan tidak akan dirantingi. Bahkan dikatakan aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan kepadanya. Ini merupakan sebuah penghukuman yang diberikan oleh Allah. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai penghukuman itu kita terima. Maka selama hidup Bapak Ibu, inilah waktunya bagi kita melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, firman ini dikatakan bertobat agar tidak binasa. Orang yang menyadari akan kebesaran kasih Kristus di dalam kehidupannya, dia tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan, bertingkah laku, berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi melakukan yang sesuai dengan kehendak seturut keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami di dalam kehidupan kami menghasilkan buah yang manis, yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.